buat jemaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas dalam tema amalan ketika anak tidur. Nah, gimana nih ya Habib ya? Gimana Habib? Sebenarnya saya mau nanya. Ya, boleh. Sebenarnya kalau bicara begini, tanpa kita sadari ya. Oke. Ternyata amalan ketika anak tidur itu ada yang sering kita lakukan. Keseringannya apa? Amalannya buat anak? Amalannya kayak kita membacakan doa dulu nih. Kalau saya masuk di kamar tidur. anak, ngobrol-ngobrol. Kalau Sasam? Saya sebelum anak tidur, gendong-gendong saat salawat-salawat, gitu. ngaji-ngaji. Kalau saya sebelum anak tidur, saya ciumin dulu sampai dia nangis dulu. Kalau enggak saya dibikin gerusu-gerusu aja udah. Habib, saya coba begitu mencium. Saya Ricis marah karena susah lo tidurnya, kenapa diganggu lagi katanya, Masya Allah. Siap. Tapi ya Habib, apakah benar dengan orang tua yang sering mencium anak ketika sedang tidur itu bisa menjadi sebuah amalan ketika anak sedang tidur? Mohon dijawab Ustaz. Ya, Sebelum, bukan seketika. Afwan, Tukurian. Silakan. Ustaz Maulana, Ustaz Tapi saat tidur pun saya juga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Amin. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jelas bahwasanya dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat salah satu sahabat yang dimana sahabat itu dia punya anak 10 tapi nggak pernah dia cium anaknya. Maka Rasulullah bilang apa? Siapa orang yang tidak pernah mencium anaknya, laki-laki ataupun perempuan, maka tidak ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala menyertai dirinya. Berarti anak dicium itu adalah sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apa? Yang mendatangkan sebuah kasih dan sayang. Yang mendatangkan sebuah empati yang besar. Jadi kalau ada anak, kita lihat nih, anak itu bisa tersentuh hatinya, jiwanya melo, ya kan? Jiwanya, oh kasihan ya itu bapak-bapak itu kenapa ya? Ada sentuhan karena anak itu mempunyai rasa dekat dengan orang tuanya dan ada sentuhan yang khusus. Misalkan anak cium tangan, dicium pipinya atau dicium jidatnya, dipeluk anaknya. Terus misalkan lagi main, dicium lagi anaknya. Dan kalau lagi mau tidur, dicium. Saya itu biasanya tuh kalau anak, saya nangisin dulu, saya senang nangisin anak. Ya. Sama Ustaz. Kenapa saya senang nangisin anak? Karena ada satu memori yang besar dari anak tersebut nanti. Dia akan ingat sampai besarnya, dulu orang tua saya suka ngajak saya bercanda. Bukan Dia tahu, nangis kan? Sampai nangis Sampai kadang-kadang. Ustaz. Sampai Lucu nangis. soalnya. Nah, dia tahu kalau itu orang tuanya bercanda, orang tuanya seneng, ya kan? Nah, kecilnya dia nggak paham, ya kan? Mungkin orang tuanya suka nangisin, tapi ada satu kalimat khusus anak saya. Itu Kalisa, kalau dia udah bilang, Abah udah ya, nggak mau dipaksa-paksa. Oh ya udah. Nah, tapi kalau dia udah ngomong kayak gitu, kita mesti lepas. Kita nggak boleh mesti diterjang juga atau diinin juga. Jadi ada kalimat-kalimat yang ma'ruf, ada kalimat-kalimat yang baik untuk menjadikan sebuah kebaikan dan keberkahan. Bismillah. Oke. Ya gimana Ustaz Syam? Waktu yang pas kita membacakan salawat Nabi, apakah saat sedang lagi setengah tidur kayak microsleep atau ketika sudah tertidur lelap gitu? Itu gimana Ustaz Syam? Silakan. Microsleep. Microsleep. Tidur-tidur ayam. Hampir tertidur, makanya kebuka. Apa namanya tidur apa? Bukan mikroskop. Saat ada mikro, ada makro. Ya. Tahu makro, Sat? Ya itulah. Tapi guruku Ustaz Maulana, Habib Utsman, Tekurian, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang salawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanallah, maka bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pahalanya luar biasa. Bahkan dikatakan ada amalan yang meskipun dilakukan tidak khusyuk tetap ada pahalanya. Apa itu? Salawat. Ada amalan meskipun dilakukan tanpa wudu ada pahalanya. Salawat. Ada amalan dilakukan meskipun dalam keadaan santai. Salawat. Ada amalan meskipun dibaca dalam keadaan berdendang atau bersyair ada pahalanya. Salawat. Subhanallah. Itu luar biasanya salawat. Sesuatu yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa dengan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka ternyata salawat ini juga bisa digunakan untuk salawat, yakni menidurkan anak sebelum tidurnya dibacakan salawat terlebih dahulu. Kalau suara orang tuanya lumayan, baguslah dia pakai salawat Jibril dengan nada yang sekarang lagi viral ya. Ya Habibi ya Muhammad
يا عروس الخفقين صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Nah, itu kalau versi salawat Jibril. Ada salawat juga, salawat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu kalau pakai solawat. Yang mesti diketahui oleh para orang tua, tidak semua lagu Arab itu solawat. Tidak semua lagu Arab itu solawat. Ada yang solawat seperti yang tadi kami bacakan, dan beberapa solawat yang lain lagi seperti Tibbil Qulub. Allahumma salli ala sayyidina. Solawat semua itu. Tapi ada juga lagu Arab bukan solawat tapi Islami. Namanya syair Islami. Mana syair Islami? Contoh, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Bukan solawat tapi syair yang bagus, syair daripada Sayyidina Abu Nawas. Maka Abu Nawas mendendangkan syair ini bahwa pengakuannya kepada Tuhannya. Ada lagu Arab ini sebaiknya tidak dipakai. Kenapa? Karena ternyata artinya kurang islami, cinta-cintaan artinya. Yang sering viral itu contoh misalnya enta muskifaya alaik. Itu lagu Arab ya, mungkin orang karena tidak tahu artinya dipikirnya solawat, padahal itu adalah lagu cinta-cintaan. Maka subhanallah, pintar-pintarlah memilih. Kalau mau aman cari yang ada kalimat sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau ya Nabi salam alaika. Itu baru solawat namanya. Nah, jamaah di rumah, berarti kita bisa memilah-milah nih yang mana beneran salawat dengan lagu Arab. Mana syair Islami, mana lagu Arab biasa. Iya, kadang juga kita mendengar, oh ini bahasa Arab, berarti ini lagu Arab. Oh iya. Jadi jangan semua diikutin. Yang ada anaknya nggak tidur. Iya juga sih. Iya, ya baiklah. Saya ini mau ke Ustadz Maulana nih Ustadz. Apakah benar dengan membacakan atau kita ceritain dongeng itu juga termasuk amalan Ustadz? Saya suka kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lebih khusus kepada semua ini yang lagi nonton, ada anak kecil, ada ibu-ibu senyum-senyum lagi nonton. Senang nih karena lagi diajarin bagaimana cara menirukan anak ala Islami. Dan ternyata nih Habib izin sama Sasam, ada metode menidurkan anak dengan membacakan dongeng. Kata-kata baca ya. Membacakan dongeng. Sekali lagi, membacakan dongeng. Kalau orang Arab membacakan Quran anaknya, kalau pas surah Al-Baqarah diceritakan, itu kan banyak kisah di dalamnya. Oh, Al-Qasas yang dibacakan, kisah-kisah yang dibacakan, jadi enak. Kalau kita karena bukan orang Arab, jadi kita biasanya membacakan dongeng-dongeng. Saya waktu kecil tidurnya sama nenek. Nenek saya itu, menceritakan kisah-kisah. Saya itu dengar, jadi kalau mau tidur itu kan dulu kan belum ada TV kan. Masih hitam putih, saya masih kecil, kasihan. Masih TV tabung ya? Iya, kasihan. Pelaut bukan pelaut. Nenek moyang, pakai moyang. Ya, nenek moyang pelaut. Saya nenekku, ya diceritakan saya. Jadi memang bagus. Ternyata metode mentidurkan anak dengan membacakan kisah-kisah itu bagus. Saya siapkan buku kisah-kisah Nabi, 25 Nabi dan Rasul. Jadi enak diceritakan. Jadi membacakan. Satu, fungsi menceritakan kisah-kisah kepada anak maupun dongeng ataupun kisah apapun. Itu mengajarkan anak-anak untuk mengetahui bahwa kehidupan jadi lebih luas. Jadi sebelum tidur, dia kan nanti nanti kan bermimpi. Jadi mimpinya mimpi-mimpi yang bagus. Cuma jangan cerita hantu-hantu. Makin takut itu anak. Bagusnya diceritakan kisah-kisah Nabi. Kisah-kisah sahabat. Kisah-kisah orang soleh. Jadi enak. Ingat membacakan. Ketika kita membacakan, maka anak itu akan terampil untuk membaca. Pentingnya membaca buku dan sebagainya. Mengajarkan perihal tentang ini juga kedekatan antara orang tua dengan anak akan dekat. Dan anak itu merasa dekat sama orang tuanya karena menunggu diceritakan. Aku nggak bisa tidur kalau tidak diceritakan. Ceritakan dulu. Metode alhamdulillah akhir-akhir ini kami selalu kumpul. Kemudian kita kumpul-kumpul menceritakan satu dongeng jadi enak. Jadi cerita itu bersambung.
Ini pengalaman saya pribadi juga waktu mengajar di masjid, anak-anak itu sampai anak-anak itu tahun 91, saya ngajarin anak-anak sampai tahun 2000 itu, paling sukanya anak-anak diceritakan kisah-kisah. Sebelum kita selesai pengajian, saya ceritakan satu kisah. Jadi itu bersambung terus, jadi enak. Jadi membuat anak itu kangen. Aduh, aku mau dengar cerita lagi, cerita apa. Jadi kerinduan kepada orang tua makin dekat, jadi kedekatan. Quality time itu luar Masya biasa. Allah. Jadi kedekatan itu mantap. Tapi ini jamaah yang di rumah pada kepo nih. Iya, sama Kepo mau nanya. Yaudah kalau gini kita langsung masuk aja ke segmen tanya dong Ustadz. Gimana? Iya, boleh. Oke, silakan duduk dulu Ya. Ustadz. Baiklah jamaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah makanya sekarang langsung aja masuk ke segmen tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Semau. Udah dapat duluan. Ya kabur lagi. Keren banget. Ustaz Maulana yang baca karena udah dapat. Beli di mana sih? Jangan. Saya aja dong ngebit yang baca. Keren ya, ada mobil juga remote-nya ya. Amplopnya balikin tuh. Bawa pulang dong bur saya. Baiklah ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Mematikan lampu saat tidur adalah salah satu sunnah Rasulullah dan Ya. juga katanya baik untuk kesehatan. Iya betul. Tapi bagaimana cara menerapkan agar anak mau tidur saat lampunya dalam keadaan mati? Kadang ada anak yang takut tidur dalam keadaan gelap. Tapi maaf Ustadz, Rian pun sama Mona biasakan kalau malam itu lampunya mati biar dia tahu ini malam Ya. saatnya tidur. Pagi itu sebelum dia bangun udah dihidupkan biar ini udah pagi loh harusnya bangun gitu-gitu. Itu gimana Jadi, ya? Supaya matanya juga bisa istirahat. Iya. Abi gimana, Bi? Gimana Bib? Ustadz Ustadz Syam dulu. dulu, Ustadz Syam. Gimana Ustadz Syam? Ya Pendapat Ustadz seperti Syam. dikatakan tadi ala bisa karena biasa. Jadi dibiasakan kepada anak-anak kita untuk dalam keadaan gelap itulah orang tertidur gitu. Jadi diajarkan dalam Al-Qur'an pun disebutkan bahwasanya wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Memang identik tidur itu adalah di malam hari, yang mana di malam hari itu tidak ada matahari yang menerangi, hanya ada rembulan yang menghiasi dan bintang-bintang yang menghiasi. Maka malam hari memang identiknya dengan gelap, dalam keadaan gelap. Terus diajarkan juga untuk hemat energi gitu ya, mematikan semua dulu elektronik, misalnya matikan lampu yang tidak dipakai, matikan AC yang tidak dipakai, matikan TV. Subhanallah, jangan sampai dia tidur nonton TV sambil tidur, akhirnya dia yang ditonton oleh TV-nya. Subhanallah. Jadi ternyata anak itu kan dibiasakan saja bahwasanya kebiasaan sebelum tidur itu adalah apa? Nak, berwudu, kemudian baca doa ya, atau mematikan lampu kalau udah tidak buka Qur'annya lagi, murojaahnya ya, matikan lampunya sehingga bisa tertidur lebih lelap lagi dan lebih sehat lagi. Masya Allah, gitu. terima kasih. Dibiasakan. Terima kasih Ustadz Syam. Ustadz Habib gimana Habib? Ada yang mau ditambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga tentunya ketika seseorang membiasakan anaknya udah mati lampu, ini 2 tahun dia waktunya tidur. Iya. Karena di dalam sebuah tidur itu adalah ketenangan. Kalau lampunya dimatikan, ada ketenangan di dalamnya, ada kesunyian di dalamnya. Kalau misalkan dia biasa mendengarkan murotal Quran, biasanya kan suka dengar murotal. Jadi biasakan anak juga kasih murotal Quran biar dia bisa menghafal Quran dan hatinya terbiasa mendengarkan Al-Quran. Makanya dengerin Al-Quran 30 juz atau misalkan 1 bulan ini juz 1, bulan depan juz 2, bulan depan juz 3, seterusnya sampai 30 juz diulang kembali. Nah, inilah bentuk pendidikan anak bahwasanya ketika seorang berkhalwat, seorang mendekatkan diri kepada Allah sedang menyendiri, itu perlu ketenangan. Gelap itu mencerminkan sebuah ketenangan dan sebuah kenyamanan, dan sisi kesehatan juga mengandung sebuah kesehatan yang baik. Insya Allah, bismillah, mudah-mudahan biasakan murotal Quran dan lampunya digelapkan dengan tujuan keberkahan dan mengikuti sunnahnya baginda Nabi SAW. Masya Allah. Baiklah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Instagram @fansclubmoana. Wis. Fans Club Moana masih kecil udah ada fans, Masya Allah. Mantap ya. Assalamualaikum Karian, Masya Allah kalau lihat Mona lucu banget ya, gemes. Tapi pengen tahu nih, Mona emang bener ya suka banget dengerin suara MRSK, Mirska, itu gimana ya maksudnya? Gini aja lah, nanti kita coba tanya langsung ke Monanya ya, walaupun Mona masih kecil kita tanya aja langsung. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Telepon kalau begitu. Miski siapa, Miski? Telepon lagi. Gak tahu Mirski siapa? Miski siapa? Jangan-jangan ibu baru ya? Enak aja, astagfirullahaladzim.